Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Yang kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung nilai kuartil, desil, serta persentil dalam data kelompok. Pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya, statistik sebelumnya yang tentang mencari min, median, modus data kelompok. Nah, ini lanjutannya yaitu kuartil, desil, serta persentil. Definisi dari ketiganya bisa kita lihat di sini. Kuartil merupakan pembagian data menjadi 4 bagian. Jadi kalau kita disajikan sebuah data runut, panjang, tersusun rapi, kita bagi 4 datanya. Nah, nanti situ ntar dibatasi oleh nilai-nilai kuartil. Serta desil ini membagi data menjadi 10, sedangkan persentil membagi data sebanyak 100. Ilustrasinya gini, misalkan ada sebuah data, kalau kuartil berarti kan harus dibagi 4 bagian data, 1, 2, 3, 4 yang masing-masing dibatasi oleh nilai kuartil. Dibatasi oleh nilai kuartil yaitu nilai kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, atau nilai Q1, Q2, dan Q3. Kurang lebih gambarannya begini, data dibagi menjadi 4 bagian. Berarti kebayang kalau misalkan nanti kita disajikan dalam bentuk data untuk mencari desilnya dan persentilnya, berarti tinggal dibagi 10 jika desil dan persentil jika membagi dengan 100. Oke, kurang lebih itu. Untuk rumusnya hampir mirip dengan median atau Q2. Sejatinya kuartil, desil, persentil ini adalah mencari nilai ke. Kalau median mencari nilai tengah, kalau kuartil, desil, persentil tergantung nilai yang ditunjuk di pertanyaan biasanya. Bisa ditanya kuartil 1, kuartil 3, desil 5, desil 8, persentil 50, persentil 25, persentil 38, dan seterusnya. Untuk rumusnya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaannya terletak di antara I pernya. Kalau kuartil I per 4, desil I per 10, persentil I per 100. Yang rumus lainnya hampir mirip dengan median ya. Ada FK, FK, dan FI-nya. FK seperti biasa frekuensi kumulatif sebelum, FI frekuensi kelas yang kita tunjuk, P panjang kelas, TB tergantung posisi nilai kuartilnya. Langsung ke contoh soal. Di sini ada tabel frekuensi di mana kelas 2 sampai 4 2 data, 5 sampai 7 6, dan seterusnya. Total frekuensi ini saya bikin 24 data. Jadi ini total 24 data. Misalkan yang ditanya adalah tentukan nilai kuartil bawah atau Q1, desil ke-5 atau D5, persentil ke-86 atau P86. Cekidot, langsung kita hitung saja. Untuk kuartil bawah atau Q1, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu TB ditambah I per 4N dikurang FK per FI dikali P. Saya tampilkan lagi tabelnya. Kita harus mencari beberapa unsur di rumus ini ya. Gimana nyari TB, gimana FK, FI, dan P-nya. Di sini sudah terhitung bahwa TB didapatkan dari 1/4 kali 24. Kenapa harus 1/4? Karena yang ditanya adalah Q1. Kalau ditanya Q3 berarti 3/4 dikali N. Karena ini 1/4 berarti 1/4 kali 24 sama dengan 6. Berarti orang atau data ke-6 itu ada di kelas 5 sampai 7. Bukan 6 ini yang ditunjuk ya, tapi data ke-6. Data pertama baru 2 orang, berarti orang ke-6 itu adanya di sini, ada di kelas kedua. Otomatis TB-nya itu adalah 4,5 dari 5 dikurang 0,5. FK-nya 2. Kenapa 2? Karena frekuensi sebelum kelas yang kita tunjuk tadi adalah angka 2. FI-nya frekuensi kelas yang kita tunjuk
sedangkan panjang kelasnya kita ambil 5 dikurang 2 yaitu 3. Masukkan ke rumus seperti biasa, dihitung hasilnya 6,5. Next, desil kelima atau D5, masukkan rumusnya TB ditambah I per 10N min FK per FI kali P. Saya tampilkan lagi datanya, penuhi unsur-unsur yang kita cari. Kenapa TB dapat 5 per 10? Karena yang ditanya desil kelima. 5 per 10 dari data yaitu 12. Jadi data ke-12 itu ada di kelas 8 sampai 10. Kita cek 2 tambah 6 8, berarti orang ke-12 itu ada sekitar di 8 sampai 10. Frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 6. Sebelum kelas yang kita tunjuk 2 tambah 6 8, FI nya 11, frekuensi kelas yang kita tunjuk. P nya masih sama 3. Kita masukkan ke rumus dan dihitung, dapat nilainya 8,59 atau 8,6. Next, persentil ke-86 atau P86. Masukkan rumusnya. Kembali saya tampilkan datanya untuk melihat unsur yang dapat kita cari. Seperti biasa kita cari TB. Di sini TB-nya dengan cara 86 per 100 dikali 24. Ternyata dapat hasilnya 20,64. Data ke 20,64 bisa kita artikan adalah data setelah data ke 20. Berarti anggaplah data ke 21. Ini terdapat di kelas 11 sampai 13. Dicek 2 tambah 6 8, 8 tambah 11 19. Orang ke-20 ada di kelas ini dan 21 juga ada di kelas ini. Berarti TB nya kita ambil 11 dikurang 0,5 yaitu 10,5. FK nya 2 tambah 6 tambah 11 karena frekuensi sebelum kelas yang kita tunjuk ada 3 kelas. 2 tambah 6 tambah 11 yaitu 19. FI nya 4, frekuensi kelas yang kita tunjuk. P nya masih sama 3. Masukkan ke rumus. Seperti biasa dihitung, hasilnya 11,85. Selama hasil kalian masih ada di rentan atau interval kelas yang kalian tunjuk, insya Allah nilai kalian atau perhitungan kalian itu benar. Tapi kalau perhitungan hasil akhir kalian di luar interval kelas yang kamu tunjuk, misalkan kelas yang kita tunjuk 11 sampai 13 tapi hasilmu 14, sekian, berarti kan itu sudah beda kelas. Berarti ada yang salah perhitungan di perhitungan kalian. Oke, saya rasa cukup jelas sampai di sini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini tentang kuartil, desil, dan persentil. Jangan lupa berpikiran mindset kita adalah math is easy. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, and share. Dan pastinya juga harus subscribe channel ini. Jangan lupa jika ada kurang atau lebih bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.